Sehingga jamaah sekalian, tidak benar kalau penetapan tahlilan hari ke-7, 40, 100 ribu itu dari agama Hindu, itu tidak benar sekali. Kalaupun dari sana kebetulan sama, itu tidak masalah, karena itu masalah teknis, masalah duniawi. Karena para ulama salaf kita, pendahulu kita sudah melakukan di hari-hari itu juga, di bilangan-bilangan hari itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ihda'ut thawab qiraatul Quran, atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quranul Karim, yang di tradisi di Indonesia ini adalah lebih dikenal dengan istilah tahlilan. Ini merupakan masalah yang termasuk far'iyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Masalah yang masuk ranah khilafiyah, masalah cabang yang memang sudah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, bahkan 4 madhab dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa hadiah bacaan Al-Quran untuk mayit itu sampai, ya, itu sampai. Ada segelintir ulama yang tidak menyatakan sampai, tapi 4 madhab menyatakan sampai. Sehingga kalau masalah ini masalah khilafiyah, far'iyah, yang mau tahlilan silahkan, yang tidak tahlilan juga silahkan. Namun sikap saling menghormati, menghargai di antara sama muslim, baik yang pro ataupun kontra, itu hendaklah merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi. Jangan sampai permasalahan seperti ini menjadi alasan kita untuk saling bermusuhan atau saling menyesatkan di antara sesama muslim. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan satu arahan kepada mereka yang tidak mengamalkan atau tidak menjadikan masalah ini menjadi pendapatnya, tidak ikut tahlilan atau yang semisalnya. Jangan sampai mencela mereka yang ikut tahlilan atau mengamalkannya, karena mereka yang mengamalkan juga memiliki argumentasi ilmiah, memiliki dalil, memiliki rujukan para ulama, memiliki referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi sampai kemudian memberikan atau melontarkan fitnah yang katanya tahlilan ini merupakan asalnya dari agama Hindu dan Buddha. Saya pastikan ini merupakan fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara data atau fakta. Saya pastikan juga 100% bahwa di dalam agama Hindu Buddha tidak ada yang namanya acara tahlilan. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan itu, saya pastikan tidak ada. Tahlilan dalam arti membaca Al-Quran, membaca surah Yasin, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal dunia, kemudian diiringi dengan sholawat kepada Nabi, dengan zikir-zikir tertentu, ya, sebagai wasilah untuk terkabulnya harapan dan doa daripada orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian juga ada doa untuk mayit. Ini saya sampaikan, atau bisa ditambah lagi dengan sedekah makanan. Ini saya sampaikan, tidak ada di dalam agama Hindu amaliyah seperti ini, tidak ada di dalam agama Buddha amaliyah seperti ini. Ya, itu jangan sampai kita memfitnah, ya, melakukan fitnah bahwasanya amalan tahlilan dari Hindu, padahal Hindu dan Buddha tidak ada yang seperti ini. Saya pastikan 100%. Kalau sekedar permasalahan penentuan hari ke-7, hari ke-7, 40, 100 ribu dan seterusnya, itu hanyalah masalah teknis saja. Itu masalah duniawi, ya, masalah duniawi agar mudah untuk dilakukan, dihafal, ya, dimana kita sudah tahu bahwasanya asal masalah duniawi atau masalah adat itu adalah boleh. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya atau fil adah al-ibahah. Jadi asal daripada perkara duniawi, masalah duniawi itu masuk teknis, itu teknis berkumpul di hari ke-7, 40, 100 ribu, itu akan masalah teknis saja, masalah duniawi. Itu hukum asalnya boleh. Ya, atau masalah adat itu hukum asalnya adalah boleh. Ya, jadi yang untuk yang mengharamkan atau melarang, ya,
itu hendaknya mendatangkan dalil yang spesifik, yang tegas dan lugas melarang akan acara ini. Kalau tidak ada berarti kembali hukum asal. Itu seperti kalau kita misalkan mengadakan kajian akad pagi misalkan. Kenapa harus akad pagi? Ya itu hanya teknis saja, ya teknis saja, sama persis, substansinya sama antara ini dan itu, antara yang hari 7, 40, 100 ribu itu sama dengan masalah kajian kok akad pagi, setiap akad pagi, ya mengkhususkan akad pagi jam sekian ya di hari ini untuk melakukan kegiatan kegiatan kajian gitu ya. Ya padahal itu kegiatan akad pagi umat Kristiani itu menggunakan untuk kebaktian di gereja. Apa kemudian tidak dikatakan bahwasanya kajian akad pagi itu menyerupai orang-orang Nasrani yang mengadakan kegiatan juga ibadah di akad pagi itu, kebaktian di gereja? Jawabnya tidak. Bahkan mungkin yang menuduh bahwasanya tahlilan itu dari agama Hindu-Buddha ya, itu juga melakukan kegiatan kajian akad pagi yang itu menyerupai atau kebetulan berbarengan dengan kegiatan umat Kristiani yang mengadakan kegiatan ibadah di ritual ibadah di waktu itu ya, waktu yang sama, di hari yang sama. Nah, jadi kita kembali bahwasanya ketika misalkan penentuan waktu itu kok kebetulan sama dengan orang Hindu Buddha misalkan ya, 7 hari 40 100 ribu itu kebetulan sama, ya itu tidak ada masalah karena itu masalah duniawi. Ketika kita sama dengan orang lain, kaum muslimin sama dalam satu hal tertentu, masalah duniawi itu dengan mereka non muslim, itu tidak menjadi masalah karena itu bukan masalah ibadah ya, bukan masalah ibadah atau khususiatul ibadah mereka. Nah, hal ini ditegaskan oleh para ulama kita ya, yang menyatakan bahwa penentuan hari-hari itu hanyalah masalah duniawi ya, bukan dari kita tapi dari para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala dalam kitab Nihayatul Zain. Di situ beliau rahimahullahu taala mengatakan wa tasadduqu anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun la yataqayyadu biqauni fi sab'ati ayyam au akthar au aqal. Bahwasanya bersedekah atas nama mayit sebagaimana tahlilan itu kan ada prosesi sedekah atas nama mayit dan pahalanya diniatkan untuk si mayit dari harta yang ada itu. Bersedekah atas nama mayit dengan sisi syar'i, dengan bentuk yang syar'i itu matlub, satu yang dituntut dalam syariat Islam. Dan masalah sedekah atas nama mayit ini tidak terbatasi oleh waktu tertentu seperti misalnya 7 hari atau lebih atau kurang gitu ya. Memang itu asalnya seperti itu. Sedekah atas mayit itu tidak ada pembatasan waktu tertentu. Wa taqyidu bi ba'dil ayyam minal awaid faqat. Nah ini stressingnya di sini digarisbawahi bahwa penetapan atau bahwa pembatasan sedekah seperti itu dengan sebagian hari ya, di bagian hari-hari tertentu itu cuma kembali kepada masalah awaid, adalah masalah adat saja ya, kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan, di mana hal ini sudah difatwakan oleh seorang ulama Sayyid Ahmad Dahlan rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan waqad jarat adatun nasi bitasadduqi anil mayyiti fi thalithi min mautihi wa fi sabi'in wa fi tamamil 20 wa fil 40 wa fi al-mi'ah wa ba'da dzalika yuf'alu kulla sanatin haulan fi yaumil mauti kama afadahu syekhuna Yusuf As-Sumbulawaini. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan dan telah berlangsung berjalan adat kaum muslimin ya bersedekah atas nama mayit di hari ketiga dari kematiannya, di hari ke-7, di hari ke-20, di hari ke-40, di hari ke-100, dan setelahnya itu dilakukan setiap tahun ya, 1 tahun ya, berputar 1 tahun di hari kematiannya. Sebagaimana hal ini telah diberikan faedah oleh syekhuna guru kami Syekh Yusuf As-Sumbulawaini rahimahullahu taala. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, penetapan menurut beliau bahwa penetapan hari-hari sedekah itu ya, hari kenapa kok sedekah
tahlilan itu di hari ke-7, 40, 100.000 dan seterusnya, itu cuma berkaitan dengan adat atau tradisi. Ya, adat atau tradisi yang itu hukum asalnya adalah boleh, diperbolehkan sebagaimana kaidah yang sudah kita jelaskan tadi, dan itu merupakan fatwa dari para ulama seperti Sayyid Ahmad Dahlan dan juga Syekh Yusuf As-Sumbulawaini dan seterusnya. Ini di Nihayatul Zain halaman 281. Kemudian jamaah sekalian, ada rahasia kenapa kaum muslimin itu melakukan tahlilan, ya, sedekah atas nama mayit di situ di hari-hari yang sudah disebutkan tadi, ya, hari ke-7, 40, 100.000. Kalau kita lihat para ulama salaf kita, para ulama pendahulu kita, seperti dalam Musannaf Abdul Razzaq jilid keempat halaman 304, beliau meriwayatkan, ya, dari Ibnu Jurayj, dari Ubaid bin Umair, ya, Ubaid bin Umair berkata, innama yuftatanu rajulan mu'minun wa munafikun, ya, bahwasanya nanti di alam kubur itu ada dua orang yang difitnah, yaitu orang beriman dan orang munafik. Fa'ammal mu'minu fayuftanu sab'an, adapun orang beriman itu difitnah, diuji di kuburnya itu selama 7 hari. Sab'an, 7 hari dari sejak dimasukkan liang lahat itu. Adapun orang munafik, fa'amal munafiku fayuftanu arba'ina sobahan, orang munafik itu di fitnah, diuji selama 40 hari. Ya, maka kemudian di akhir riwayat ini disebutkan, qala Ibnu Jurayj, Imam Ibnu Jurayj seorang ulama salaf mengatakan, wa ana aqul qad qila fi dzalika fama ra'ayna mithla insanin aghfala halikahu sab'an ayyutasaddaqa anhu. Ya, Ibnu Jurayj mengatakan, dan aku berkata, dan telah dinyatakan dalam hal itu, bahwa tidaklah kami berpendapat seperti semisal seorang yang melalaikan orang yang binasa di antara mereka, ya, binasa dari mereka itu selama 7 hari tidak bersedekah atas nama dia. Artinya begini, ucapan ini menunjukkan bahwa beliau Ibnu Jurayj itu, ya, mengamalkan ini, bersedekah 7 hari, hari pertama, 2, 3, 7 hari, ya betul. Karena apa? Bersedekah atas nama itu karena waktu itu mereka ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Seorang mukmin itu diuji 7 hari pertama di kuburnya. Maka kemudian para ulama beristihad mengadakan kegiatan tahlilan yang dimana itu isinya sedekah atas nama mayit, supaya mendapatkan ini, mendapatkan syafaat, mendapatkan pengaruh daripada amal soleh yang pahalanya mengalir kepada dia di 7 hari pertama. Ya, kalau munafik tadi kan 40 hari, ya, kalau dia termasuk orang munafik 40 hari, gitu kan. Maka dengan adanya sedekah makanan kepada hadirin di atas namakan mayit, kemudian ada pembacaan Al-Quranul Karim, surah Yasin, sholawat, zikir, dan doa kepada mayit, itu tentunya akan memberikan pengaruh keamanan ataupun syafaat, pertolongan kepada mereka di alam kuburnya. Kemudian juga di dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 4 halaman 11 disebutkan di situ Taus bin Kaisan, ya, hadatsana Abu Bakar Ibnu Malik qala hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hambal qala hadatsana Abi qala hadatsana Hashim bin Al-Qasim qala hadatsana Al-Asja'i an Sufyan qala Taus. Imam Taus bin Kaisan itu seorang kibaru tabi'in, seorang tabi'in senior yang banyak berguru langsung kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada puluhan, ya, guru-guru beliau dari kalangan sahabat. Taus bin Kaisan mengatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburim sab'an fakanu yastahibbuna yut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya seorang yang mereka sudah wafat itu difitnah di kubur mereka, ya, selama 7 hari. Maka mereka itu sangat ingin untuk diadakan sedekah makanan atas nama mereka di hari-hari itu. Nah, ini
ulama salaf ya, Taus bin Kaisan. Yang kita slogannya kan kembali kepada ulama salaf. Taus bin Kaisan menganjurkan seperti itu. Ya, dan riwayat ini dikomentari oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, ya, Syarah Muslim jilid 2 halaman 491. Beliau mengatakan isnaduhu sahihun walahu hukmur rafa'. Sanad riwayat ini sahih dan asar ini memiliki hukum rafa'. Walaupun ucapan Taus bin Kaisan itu ucapan tabi'i, seorang senior tabi'i, tapi makna ucapannya itu mengandung hukum rafa, marfu, maksudnya dari ucapan Nabi Muhammad SAW, punya asal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ucapan tabi'i, tapi statusnya itu ucapan Nabi Muhammad SAW, karena tidak mungkin seorang tabi'i sekelas Imam Taus bin Kaisan yang berguru langsung kepada para sahabat mengucapkan itu dari pendapatnya sendiri, tapi hampir bisa dipastikan itu punya sanad asal sandaran dari Nabi Muhammad SAW, maka dihukumi oleh Imam Suyuti punya status marfu dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini ulama salaf lagi, ya, ulama salaf yang kita merujuk pemahaman dan amaliyah kita kepada mereka. Lah, kemudian diinformasikan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Hawi lil Fatawi jilid 2 halaman 234. Di situ beliau menginformasikan bahwasanya kesunahan bersedekah makanan di 7 hari pertama sejak kematian mayit itu anha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Kegiatan itu mustamirrah, terus-menerus berlangsung sampai sekarang, maksudnya sekarang di zaman Imam Suyuti di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi amaliyah ini dulu sudah ada, ya, berlangsung lama di kota Mekah dan Madinah. Ya, fadhahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabati ilal an. Bahkan kegiatan ini, ya, belum pernah ditinggal sejak zaman sahabat sampai sekarang zamannya Imam Suyuti. Berarti di sini apa? Berarti amaliyah itu sudah dilakukan sejak zaman sahabat sampai zamannya Imam Suyuti terus berlangsung. Ya, berarti ini amalan para salaf sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahum akhaduha khalafan an salafin ila sadril awal. Di mana mereka ini mengambil amaliyah ini, mengambilnya dari sejak salaf sampai sadri al-awwal, sampai generasi pertama, ini as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kemudian beliau melanjutkan Imam Suyuti, wa ra'aitu fi tawarikh katsiran fi tarajimil a'immati yaqulun, dan aku melihat di banyak kitab-kitab tarikh sejarah, banyak para ulama, para imam itu terjamah di biografi mereka itu mengatakan wa aqama nasu ala qabrihi sab'ata ayyam yaqra'una al-Qur'an. Dan mereka itu para ulama kaum muslimin, yaitu di zaman itu, di zaman-zaman yang disebutkan itu, mereka berdiam di sisi kubur, di sisi kuburnya 7 hari untuk membacakan Al-Quranul Karim. Yang membaca Al-Quran itu selama 7 hari pembacaan itu, ya. Bacaan apa? Pembacaan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwasanya Al-Hafidhu Al-Kabir Abul Qasim Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari Fima Nusiba ilal Imami Abil Hasan Asy'ari, beliau menyatakan mendengar dari Syekh Al-Faqih Abu Nasr Nasrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Misrisi berkata, ya, Al-Imam Al-Misrisi berkata, tuwfiya Syekhu Nasru Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi fi yaumi Thulatha at-tasi'i min al-Muharram sanata 90 wa 400 bin Mashqa. Wa aqamna ala qabrihi sab'a layalin naqra'u kulla lailatin 20 khatmatan. Kata Imam Al-Misrisi rahimahullah ta'ala, Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi meninggal di hari Selasa pada tanggal 9 Muharram, bulan Muharram tahun 490 Hijriah di kota Damaskus. Maka kami para ulama kaum muslimin waktu itu, ya, berdiam di sisi kuburnya selama 7 malam, dan selama 7 malam itu kami membaca Al-Quranul Karim setiap malam itu khatam 20 kali. Masya Allah.
Berarti ini amaliyah sudah ada contoh, sudah ada jejak atharnya dari para ulama pendahulu kita. Jadi itu kenapa rahasianya tahlilan itu dilakukan di hari ke-7 100 ribu. Jadi itu ada argumentasi ilmiahnya, karena di waktu-waktu itu, terutama hari pertama sampai ke-7 ini yang paling utama, mayit itu sedang difitnah di kuburnya, sehingga berusaha kita yang masih hidup itu untuk melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepadanya dengan sedekah makanan atas nama mayit dan pembacaan Al-Quran, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama tadi, ya, membaca Al-Quran, wabil khusus surah Yasin, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk si mayit, juga pembacaan sholawat atau zikir kepada mayit, dan juga yang pasti adalah doa untuk mereka, dan itu semua sampai kepada mayit. Sehingga jamaah sekalian, tidak benar kalau penetapan tahlilan hari ke-7 100 ribu itu dari agama Hindu, itu tidak benar sekali. Kalaupun dari sana kebetulan sama, itu tidak masalah, karena itu masalah teknis, masalah duniawi. Karena para ulama salaf kita, pendahulu kita, sudah melakukan di hari-hari itu juga, di bilangan-bilangan hari itu juga, ya. Dan sudah saya pastikan tadi, tidak ada tahlilan di agama Hindu. Jadi ceramah beberapa orang yang di YouTube katanya mantan agama Hindu, pendeta Hindu, kemudian masuk Islam dan menyampaikan katanya tahlilan dari agama Hindu, ini satu hal yang tidak benar, bahkan itu bisa mencapai level fitnah kepada kaum muslimin dan para ulama muslimin. Semoga kita bisa mendudukkan masalah ini dengan benar. Anda mau tahlilan silahkan, tidak tahlilan silahkan, ya, karena ini bukan masalah wajib, tapi harus saling menghormati, itu jelas, ya. Kemudian kalaupun kita tidak tahlilan, hargai yang tahlilan, dan jangan sampai memfitnah katanya itu merupakan tradisi atau bagian dari agama Hindu Buddha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.